Pernahkah kamu merasa sudah berusaha maksimal, tapi perempuan yang kamu sukai tetap sibuk didekati banyak pria lain, dan perhatianmu seolah mudah tergeser? Faktanya, perempuan cantik yang banyak peminat tidak memilih berdasarkan siapa yang paling rajin chat atau paling cepat membalas. Mereka memilih siapa yang paling kuat secara nilai, emosi, dan arah hidup. Di video ini, saya akan membahas secara praktis dan realistis agar perempuan seperti ini tetap fokus pada kamu, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu berbeda. Kita akan masuk langsung ke inti persoalan, tanpa teori kosong, tanpa basa-basi. Sebelum kita bicara teknik, strategi, atau cara bersikap, ada satu realitas yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Cewek cantik yang banyak dideketin hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dengan kebanyakan pria. Setiap hari, mereka menerima atensi. Chat masuk tanpa diminta, pujian datang tanpa usaha, dan ajakan bertemu muncul bahkan dari orang yang baru dikenal. Dalam situasi seperti ini, perhatian bukan lagi sesuatu yang langka bagi mereka. Justru, perhatian berlebihan menjadi hal yang melelahkan. Masalahnya, banyak pria masuk arena ini dengan asumsi yang keliru. Mereka mengira semakin sering hadir, semakin intens komunikasi, dan semakin cepat menunjukkan ketertarikan, maka peluang akan semakin besar. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu melakukan hal yang sama seperti puluhan pria lain, kamu otomatis kehilangan keunikan. Kamu tidak gagal karena kamu kurang baik. Kamu gagal karena kamu terlalu mirip. Pernahkah kamu memperhatikan pola ini? Kamu rajin mengabari, cepat membalas, selalu tersedia, tapi posisimu tidak pernah naik. Kamu ada, tapi tidak dirindukan. Kamu dikenal, tapi tidak dipikirkan. Ini bukan kebetulan. Ini akibat langsung dari posisi mental yang kamu ambil sejak awal. Posisi mengejar. Dalam psikologi relasi, ada konsep sederhana yang sering diabaikan. Nilai tidak ditentukan oleh seberapa besar kamu menginginkan seseorang, tetapi oleh seberapa jelas hidupmu tetap berjalan dengan atau tanpa orang tersebut. Cewek cantik yang banyak peminat sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa merasakan apakah seorang pria hadir karena punya hidup yang utuh, atau hadir karena hidupnya kosong dan butuh diisi. Kesalahan paling awal yang sering terjadi adalah menjadikan cewek tersebut sebagai pusat perhatian hidup. Jadwal mulai menyesuaikan. Mood naik turun tergantung balasan chat. Fokus kerja atau belajar terganggu. Semua ini mungkin tidak kamu ucapkan, tapi sikap selalu bocor. Dan cewek yang terbiasa diperhatikan akan menangkap sinyal ini jauh lebih cepat dari yang kamu kira. Di titik ini, banyak pria merasa bingung. Mereka merasa sudah sopan, perhatian, dan tidak kasar. Lalu muncul pertanyaan reflektif yang sering saya dengar. Kalau bukan perhatian, lalu apa yang sebenarnya dicari? Pertanyaan ini penting, karena jawabannya akan menentukan seluruh arah pendekatanmu ke depan. Yang dicari bukan perhatian. Yang dicari adalah stabilitas dan arah. Di tengah lautan pria yang reaktif, emosional, dan mudah terguncang oleh respon singkat, pria yang tenang dan konsisten justru terlihat menonjol. Bukan karena dia dingin, tapi karena dia tidak bergantung. Coba bayangkan dua situasi. Pria pertama langsung berubah sikap ketika chatnya dibalas lama. Nada bicaranya berubah, candanya berkurang, dan ia mulai berusaha menghibur dengan berlebihan. Pria kedua tetap sama. Tidak marah, tidak menyindir, tidak menjelaskan panjang lebar. Ia tetap menjalani harinya, dan ketika berbicara, energinya tetap stabil. Dari sudut pandang cewek yang sering didekati, siapa yang terlihat lebih aman secara emosional? Di Indonesia, fenomena ini sangat umum, terutama di era media sosial. Data dari We Are Social dan Meltwater menunjukkan bahwa rata-rata perempuan usia 18-34 tahun di Indonesia menerima puluhan notifikasi sosial setiap hari, baik dari DM Instagram, WhatsApp, maupun platform lain. Artinya, persaingan atensi itu nyata, bukan asumsi. Dalam kondisi seperti ini, pria yang ikut berlomba mengirim pesan justru tenggelam lebih cepat. Masalah lain yang sering muncul adalah overvalidasi. Terlalu sering memuji fisik, terlalu cepat mengagumi, terlalu mudah mengiyakan. Pujian yang tidak diimbangi dengan batas justru menurunkan posisi tawar. Cewek cantik sudah terbiasa dipuji.
Yang jarang mereka temui adalah pria yang tetap punya standar dan tidak berubah sikap hanya karena visual. Di tahap awal ini, solusi paling krusial bukan melakukan sesuatu yang lebih banyak, tapi justru mengurangi hal yang salah. Mengurangi kebutuhan untuk selalu terlihat. Mengurangi dorongan untuk membuktikan diri. Mengurangi ketergantungan emosional pada responsnya. Ini terdengar sederhana, tapi efeknya sangat besar. Dampaknya, ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu mulai mengambil posisi yang lebih sejajar. Kamu tidak lagi datang sebagai pencari validasi, tetapi sebagai individu yang sedang menilai kecocokan. Dan perubahan posisi ini akan terasa, bahkan tanpa satu kata pun dijelaskan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sering disalahpahami. Banyak pria mengira ketertarikan tumbuh karena intensitas. Semakin sering chat, semakin dekat. Semakin sering ketemu, semakin kuat rasa. Logika ini terdengar masuk akal, tapi dalam praktiknya justru sering gagal. Terutama ketika kamu berhadapan dengan cewek cantik yang banyak didekati. Alasannya sederhana. Otak manusia tidak bekerja berdasarkan jumlah interaksi, tetapi berdasarkan kualitas rangsangan emosional. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang jarang muncul, tapi sekali muncul langsung terasa kena? Sementara ada juga yang hampir setiap hari hadir, tapi kehadirannya terasa datar dan mudah dilupakan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari cara otak menyimpan memori emosional. Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia cenderung melekat pada hal yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi, namun tetap konsisten secara karakter. Artinya begini, jika kamu terlalu mudah ditebak, selalu tersedia, dan selalu merespons dengan pola yang sama, otak akan mengklasifikasikan sebagai stimulus biasa. Tidak berbahaya, tapi juga tidak menarik untuk dipikirkan lebih jauh. Cewek cantik yang banyak peminat hidup di tengah pola yang sangat repetitif. Banyak pria memulai percakapan dengan cara serupa, memberi respons yang mirip, dan menutup dengan ekspektasi yang sama. Dalam kondisi seperti ini, fokus perhatian tidak diberikan kepada yang paling rajin, tetapi kepada yang paling berbeda secara tenang. Disinilah kesalahan umum kembali muncul. Banyak pria mencoba tampil berbeda dengan cara yang salah. Mereka menjadi terlalu misterius, sengaja menghilang tanpa arah, atau justru memainkan emosi secara manipulatif. Ini bukan solusi. Yang kita bicarakan di sini bukan permainan, tapi posisi mental yang sehat dan dewasa. Perbedaan yang efektif datang dari kejelasan diri. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu kemana arah hidupmu, dan kamu tidak merasa perlu membuktikan itu melalui kata-kata. Ketika kamu berbicara, topikmu bernilai. Ketika kamu diam, tidak ada kecemasan. Sikap seperti ini secara alami menciptakan ruang kosong yang sehat di pikiran lawan bicara. Coba refleksikan satu hal. Pernahkah kamu memikirkan seseorang bukan karena dia sering menghubungi, tetapi karena satu atau dua percakapan dengannya terasa nempel? Bisa jadi karena cara berpikirnya, sudut pandangnya, atau ketenangannya. Hal yang sama berlaku di sini. Cewek tidak terus memikirkan pria karena frekuensi, tetapi karena kesan. Di konteks Indonesia, ini sangat relevan. Budaya kita cenderung menghargai ketenangan, kesopanan, dan arah hidup yang jelas. Pria yang terlalu agresif sering dianggap tidak dewasa, sementara pria yang terlalu pasif dianggap tidak punya niat. Posisi yang menarik justru berada di tengah. Tegas, tapi tidak memaksa. Hadir, tapi tidak menuntut. Salah satu cara praktis membangun kesan adalah melalui ritme interaksi. Kamu tidak perlu selalu memulai percakapan. Kamu juga tidak perlu langsung merespons setiap pesan. Bukan untuk membuatnya cemas, tetapi untuk menjaga hidupmu tetap berjalan seimbang. Ketika kamu merespons, lakukan dengan penuh perhatian, bukan sekadar cepat. Perhatikan perbedaan ini. Respon cepat tapi dangkal sering terasa seperti kewajiban. Respon yang mungkin tidak instan, tapi bernas dan relevan, justru terasa bernilai. Di titik ini, fokus mulai bergeser. Kamu bukan lagi salah satu dari banyak opsi, tetapi menjadi individu yang kehadirannya ditunggu karena kualitasnya. Ada satu hal penting yang jarang dibahas. Otak manusia lebih mudah mengingat emosi daripada detail. Jadi pertanyaannya bukan, apa yang kamu katakan? Tetapi, bagaimana perasaan dia setelah berbicara denganmu?
Apakah dia merasa lebih tenang, lebih dipahami, atau justru merasa harus terus menghiburmu? Jika setiap interaksi denganmu membuatnya merasa nyaman tanpa tekanan, maka tanpa sadar kamu sudah mengambil ruang di pikirannya. Dan ruang ini tidak bisa direbut oleh pria lain, hanya dengan chat lebih banyak atau pujian lebih manis. Dampak jangka panjangnya signifikan. Ketika fokus mulai terbentuk, cewek akan dengan sendirinya membandingkan pria lain denganmu. Bukan karena kamu meminta, tetapi karena standar emosionalnya sudah naik. Ini adalah posisi yang kuat, dan dibangun bukan dengan usaha berlebihan, melainkan dengan kontrol diri. Ada satu kesalahan besar yang sering tidak disadari. Banyak pria berusaha keras membangun ketertarikan hanya lewat kata-kata, padahal ketertarikan paling kuat justru muncul dari hal yang tidak diucapkan. Cewek cantik yang banyak didekati sudah terlalu sering mendengar janji, pujian, dan rencana besar. Yang jarang mereka temui adalah pria dengan arah hidup yang jelas dan konsisten terlihat dari cara dia menjalani hari-harinya. Coba perhatikan satu hal sederhana. Ketika kamu berbicara tentang hidupmu, apakah ceritanya mengalir atau terdengar seperti pembelaan? Pria yang belum punya arah biasanya tanpa sadar banyak menjelaskan. Menjelaskan kenapa dia sibuk, kenapa belum mencapai ini itu, kenapa nanti akan begini. Sebaliknya, pria dengan arah hidup yang jelas tidak sibuk menjelaskan. Hidupnya berbicara sendiri. Ini penting, karena cewek cantik yang sering didekati sangat terlatih membaca pola. Mereka bisa membedakan mana pria yang sedang membangun sesuatu, dan mana pria yang hanya terlihat sibuk tapi sebenarnya stagnan. Dan yang menarik, mereka tidak menilai dari besar kecilnya pencapaian, melainkan dari konsistensi dan keseriusan. Di konteks Indonesia, ini sering terlihat dalam hal sederhana. Cara kamu mengatur waktu, cara kamu berbicara tentang pekerjaan, cara kamu mengambil keputusan kecil. Apakah kamu mudah mengeluh, atau cenderung fokus pada solusi? Apakah kamu sering menyalahkan keadaan, atau menerima realitas lalu bergerak? Semua ini membentuk citra yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata romantis. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pria yang dihormati jarang terlihat berusaha keras untuk menarik perhatian? Itu karena mereka sibuk mengurus hidup mereka sendiri. Dan justru kesibukan yang terarah inilah yang menciptakan daya tarik. Bukan sibuk tanpa hasil, tapi sibuk dengan progres yang nyata, sekecil apapun. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mencoba menjual diri terlalu cepat, menceritakan rencana besar yang belum terjadi, membangun citra yang belum matang, atau berusaha terlihat sukses padahal fondasinya rapuh. Cewek yang banyak didekati biasanya punya radar yang tajam untuk hal seperti ini. Mereka tidak butuh pria sempurna. Mereka butuh pria yang nyata. Arah hidup juga tercermin dari standar yang kamu miliki. Standar terhadap waktu, terhadap pergaulan, terhadap diri sendiri. Jika kamu mudah mengorbankan hal penting hanya demi bertemu atau membalas pesan, itu mengirim sinyal bahwa hidupmu belum tertata. Sebaliknya, ketika kamu bisa berkata tidak dengan tenang karena ada prioritas lain, itu justru meningkatkan nilaimu. Disinilah banyak pria merasa takut. Takut dianggap tidak tertarik. Takut kehilangan kesempatan. Padahal, ketertarikan yang sehat tidak lahir dari rasa takut kehilangan, tetapi dari rasa saling menghargai ruang hidup masing-masing. Cewek dewasa secara emosional memahami ini, dan cewek cantik yang banyak peminat justru sangat menghargainya. Ada satu pertanyaan reflektif yang perlu kamu jawab dengan jujur. Jika hari ini dia tidak membalas pesanmu sama sekali, apakah hidupmu tetap berjalan produktif? Jika jawabannya tidak, maka fokus utamamu bukan dia, melainkan membangun fondasi hidupmu sendiri. Dan ironisnya, ketika fondasi itu kuat, ketertarikan justru lebih mudah terbentuk. Dampak jangka panjang dari arah hidup yang jelas sangat besar. Kamu tidak lagi bersaing dengan pria lain secara langsung. Kamu naik ke level yang berbeda. Di level ini, perbandingan tidak lagi soal siapa yang lebih rajin, tapi siapa yang lebih layak untuk diajak tumbuh bersama. Ada satu momen yang sering tidak disadari. Momen ketika posisimu mulai naik. Responnya lebih hangat, inisiatifnya mulai muncul, atau dia mulai berbagi hal yang lebih personal. Di titik ini, banyak pria merasa akhirnya berhasil. Dan justru disinilah mereka tergelincir. Kesalahan paling umum adalah berubah terlalu cepat. Begitu merasa diperhatikan, sikap langsung bergeser.
Intensitas naik drastis. Ekspektasi muncul diam-diam. Nada bicara menjadi lebih menuntut, meskipun dibungkus dengan perhatian. Padahal, yang membuatmu menarik sejak awal adalah ketenangan dan konsistensi. Ketika itu hilang, daya tarik ikut runtuh. Pernahkah kamu melihat pria yang awalnya santai, lalu tiba-tiba jadi mudah cemburu? Mulai bertanya hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Dengan siapa dia pergi? Kenapa lama membalas? Kenapa online tapi tidak merespons? Semua pertanyaan ini mungkin terdengar wajar di kepala pria, tetapi di mata cewek yang banyak peminat, ini adalah sinyal bahaya. Cewek cantik yang sering didekati sangat sensitif terhadap kehilangan kebebasan. Bukan karena mereka ingin bermain-main, tetapi karena mereka terbiasa mengatur hidupnya sendiri. Ketika seorang pria mulai menunjukkan tanda ingin mengontrol, walau hanya secara emosional, fokus yang tadinya terbentuk bisa langsung menguap. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara minat dan kepemilikan. Ketertarikan yang sehat memberi ruang. Kepemilikan yang prematur menciptakan tekanan. Banyak pria tidak pernah berniat posesif, tetapi sikap mereka berbicara sebaliknya. Nada kecewa yang berlebihan, humor yang menyindir, atau diam yang penuh harap, semuanya terbaca. Refleksi sederhana. Apakah kamu tetap menjadi dirimu yang utuh ketika dia mulai dekat? Atau justru mulai menyesuaikan diri berlebihan demi mempertahankan posisinya? Jika kamu mulai mengorbankan batas yang sebelumnya kamu jaga, maka kamu sedang menukar nilai jangka panjang dengan rasa aman semu. Di Indonesia, dinamika ini sering diperparah oleh ekspektasi sosial. Ada anggapan bahwa jika sudah dekat, maka harus selalu ada, selalu siap, dan selalu responsif. Padahal, kedewasaan emosional justru terlihat dari kemampuan menjaga ritme. Kamu hadir ketika perlu, menghilang ketika ada urusan, tanpa drama dan tanpa penjelasan berlebihan. Salah satu cara praktis menjaga fokus tanpa tekanan adalah dengan tetap menjalani hidupmu seperti biasa. Jadwal tetap jalan, prioritas tetap dijaga. Ketika kamu mengajak bertemu, ajak dengan niat yang jelas dan waktu yang pasti. Jika tidak bisa, terima dengan tenang. Sikap ini menunjukkan kepercayaan diri, bukan ketidakpedulian. Hal lain yang sering luput adalah terlalu cepat mengunci masa depan lewat kata-kata. Membicarakan rencana jauh sebelum fondasi terbentuk sering membuat cewek merasa terburu-buru. Bukan karena dia tidak tertarik, tetapi karena dia belum siap kehilangan ruang. Ketertarikan tumbuh lebih sehat ketika masa depan dibiarkan terbuka, bukan dipaksa dipastikan. Dampaknya, ketika kamu mampu menjaga sikap stabil di fase ini, posisimu justru semakin kuat. Kamu tidak terlihat lapar akan kepastian, tetapi juga tidak kabur dari tanggung jawab emosional. Ini kombinasi yang langka, dan karena itu bernilai tinggi. Di bagian terakhir dari isi utama, kita akan membahas bagaimana menyatukan semua ini menjadi satu sikap utuh. Bukan teknik, bukan skrip, tetapi cara berpikir yang membuat cewek cantik yang banyak didekati secara alami memilih untuk tetap fokus padamu. Sampai di titik ini, satu hal harus menjadi jelas. Tidak ada satu trik ajaib yang membuat cewek cantik yang banyak didekati otomatis memilih kamu. Yang ada adalah satu sikap hidup yang konsisten, yang ketika dilihat dari berbagai sudut, terasa solid dan menenangkan. Dan justru karena itulah fokus bisa bertahan. Banyak pria gagal bukan karena mereka kurang menarik, tetapi karena sikap mereka terpecah. Di satu sisi ingin terlihat mandiri, di sisi lain sangat bergantung. Di satu momen tenang, di momen lain reaktif. Cewek yang dewasa secara emosional akan menangkap ketidakkonsistenan ini dengan cepat. Fokus sulit bertahan pada sesuatu yang tidak stabil. Sikap utuh dimulai dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Apakah kamu melihat dirimu sebagai pria yang sedang memilih, atau pria yang sedang berharap dipilih? Perbedaan ini halus, tapi dampaknya besar. Pria yang memilih hadir dengan rasa ingin tahu dan standar. Pria yang berharap dipilih hadir dengan kecemasan dan kebutuhan. Ketika kamu berada di posisi memilih, cara bicaramu berubah. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak merasa harus mengamankan posisimu. Kamu mengamati, merespons, dan menilai kecocokan. Dan ironisnya, posisi inilah yang paling sering membuat cewek justru lebih fokus, karena mereka merasa dihargai sebagai individu, bukan sebagai target.
Pernahkah kamu menyadari bahwa cewek cantik yang banyak peminat sebenarnya lelah dengan dinamika yang sama? Dikejar, dipuji, dituntut hadir, lalu disalahkan ketika tidak merespons sesuai ekspektasi. Di tengah pola ini, pria yang datang tanpa beban tuntutan menjadi kontras yang sangat kuat. Sikap utuh juga berarti kamu nyaman dengan kemungkinan kehilangan. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena hidupmu tidak bergantung pada satu orang. Ketika kamu benar-benar siap menerima dua kemungkinan, bertahan atau berpisah, sikapmu menjadi lebih jujur. Dan kejujuran emosional adalah fondasi ketertarikan jangka panjang. Di konteks kehidupan sehari-hari di Indonesia, ini terlihat dalam hal-hal kecil. Kamu tidak memaksa waktu bertemu. Kamu tidak tersinggung ketika jadwal berubah. Kamu tidak menguji perhatian lewat diam atau sindiran. Kamu berbicara langsung, seperlunya, dengan nada yang dewasa. Ini bukan sikap dingin. Ini sikap matang. Solusi praktisnya sederhana tapi menuntut konsistensi. Jaga ritme hidupmu. Bangun progres personal yang nyata, entah di karir, pendidikan, atau kesehatan. Bangun komunikasi yang bernilai, bukan ramai. Hadir dengan niat, bukan kebiasaan. Dan yang paling penting, pertahankan dirimu yang utuh bahkan ketika ketertarikan sudah terbentuk. Ketika semua ini berjalan bersama, dampaknya terasa jelas. Cewek tidak hanya fokus karena kamu berbeda, tetapi karena bersamamu terasa lebih ringan. Tidak ada drama, tidak ada tekanan, tidak ada permainan emosi. Dan di dunia yang penuh kebisingan atensi, ketenangan seperti ini menjadi sangat langka. Dengan sikap seperti ini, kamu tidak lagi bertanya bagaimana cara membuat dia fokus. Fokus terjadi dengan sendirinya, karena kamu tidak berusaha menariknya ke duniamu. Kamu hanya berdiri tegak di duniamu sendiri, dan membiarkan dia memutuskan apakah ingin masuk. Jika kita ringkas seluruh pembahasan ini, intinya bukan tentang mengalahkan pria lain, tetapi tentang menguatkan posisi dirimu sendiri. Cewek cantik yang banyak didekati tidak mencari siapa yang paling keras berusaha, tetapi siapa yang paling stabil secara emosi, jelas arah hidupnya, dan konsisten sikapnya. Fokus lahir dari ketenangan, bukan dari tekanan. Mulailah dari hal yang paling bisa kamu kendalikan. Cara kamu menjalani hidup, cara kamu mengelola emosi, dan cara kamu hadir tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai berjalan dengan arah yang jelas, orang yang tepat akan dengan sendirinya memperhatikan. Saya ingin kamu tidak hanya memahami isi video ini, tapi benar-benar menerapkannya. Bukan untuk memanipulasi siapapun, tetapi untuk menjadi versi dirimu yang lebih matang dan bernilai. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya akan terus membahas hal-hal penting yang jarang dibicarakan, tapi sangat menentukan kualitas hidup dan relasi kamu ke depan.